Jaksa nonaktif Pinangki Sirna Malasari hari ini kembali menjalani sidang kasus suap dan pencucian uang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Agenda sidang kali ini, pihak kuasa hukum Pinangki akan membacakan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Pinangki telah menerima suap $500.000 Amerika dari buronan Joko Chandra. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat siang Maria. Maria, kita tahu pada sidang sebelumnya Pinangki mengungkap jika ada yang aneh dengan dakwaannya sehingga kemudian mengajukan keberatan dalam sidang eksepsi hari ini. Apa yang kita bisa elaborasi dari sidang eksepsi hari ini, Maria? Ya, Maria. Ya, Ferdi, betul sekali bahwa memang sidang eksepsi atau nota keberatan sudah selesai dilakukan atau sudah selesai dibacakan di dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ataupun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maksud kami. Dan tadi dalam nota keberatannya memang Pinangki melalui kuasa hukumnya sempat menyatakan beberapa hal yang kami catat menjadi hal-hal yang cukup menarik dalam persidangan ini. Di antaranya Pinangki Sirna Malasari menyebutkan bahwa tidak benar jika dirinya diperlakukan istimewa seperti apa yang kemudian banyak dibicarakan di publik setelah ia ditangkap dan juga kemudian ia masuk dalam proses persidangan. Pinangki bahkan juga menyatakan bahwa dirinya tetap saja ditempatkan pada sel tahanan yang sama dengan tahanan yang lain. Kemudian ia juga menampik adanya action plan yang disiapkan oleh Pinangki Sirna Malasari seperti yang diutarakan oleh jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya 23 September 2020 yang lalu, Ferdi. Dan ia juga menyatakan permohonan maafnya kepada sejumlah pihak yang ada dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Bahkan secara khusus tadi sempat Pinangki memberikan secari kertas yang berisi tulisan tangan dari Pinangki Sirna Malasari yang menyatakan permohonan maaf terkait dengan nama ST Burhanuddin yang saat ini menyandang sebagai Jaksa Agung dan juga nama Hatta Ali yang saat ini menyandang jabatan sebagai Ketua Mahkamah Agung. Dalam kertas atau dalam tulisan yang ia tulis tangan ini, Pinangki menyebutkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terhadap kedua nama ini karena namanya kemudian dikait-kaitkan dengan kasus yang saat ini tengah dijalani oleh Pinangki Sirna Malasari. Kemudian dalam surat eksepsi atau nota keberatan ini, Pinangki juga sempat mengutarakan bahwa tidak benar adanya pemberian dan juga tindak pidana pencucian uang yang dia upayakan terkait dengan pertemuan-pertemuannya dengan Joko Chandra di Malaysia beberapa waktu yang lalu. Kalau kita melihat di dalam dakwaan yang kemudian dilakukan atau diberikan oleh penuntut umum pada 23 September 2020 yang lalu, Pinangki Sirna Malasari didakwa telah menerima uang sebesar $500.000 Amerika Serikat yang merupakan uang atau fee awal dari komitmen fee senilai $1 juta Amerika Serikat. Dan dalam dakwaannya kemudian penuntut umum juga menjelaskan ada action plan yang melibatkan sejumlah pihak untuk kemudian menggolkan fatwa MA yang kemudian dapat digunakan oleh Joko Chandra untuk lolos dari vonis 2 tahun penjara yang memang sudah ia dapatkan sebelumnya. Dan ini kemudian juga ditanggapi tidak hanya ditanggapi oleh nota keberatan dari Pinangki, tetapi juga sejumlah pihak termasuk LSM seperti Indonesia Corruption Watch juga kemarin juga sempat menanggapi dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, di mana ICW juga menyebutkan bahwa ada 4 kejanggalan yang terjadi dalam dakwaan yang disebutkan jaksa penuntut umum dalam kasus Pinangki Sirna Malasari. ICW menyebutkan ada beberapa hal termasuk diantaranya tidak dijelaskan secara eksplisit siapa nama-nama yang kemudian masuk dalam action plan ini, dan kemudian juga ICW menyebutkan ada dakwaan dari jaksa penuntut umum yang tidak lengkap sehingga ICW menyebutkan ada upaya-upaya untuk melokalisir kasus dari Pinangki Sirna Malasari hanya sampai pada jaksa Pinangki. Sedangkan kalau yang disebutkan ICW bahwa kedudukan jaksa Pinangki saat ini tidak memiliki kekuatan yang cukup besar untuk kemudian bisa memberikan atau membuat action plan yang kemudian menghasilkan surat atau fatwa MA, sehingga ia memerlukan orang-orang lain yang jauh lebih besar kekuasaannya, dan kemudian ICW menuntut untuk
jaksa penuntut umum menjelaskan lebih detail lagi dalam proses persidangan sehingga tidak hanya sampai pada Pinangki Sirna Malasari saja tetapi bisa juga menyeret pihak-pihak lain yang diduga telah melakukan atau melakukan pemufakatan jahat yang kemudian terjadi dan kemudian sudah dipersidangkan ini. Dan tadi dalam sidang eksepsi atau nota keberatan yang kemudian sudah berjalan jadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, Ferdi, dan berakhir 1 jam setelahnya atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi dalam situasi sidang kami juga sempat mengalami beberapa hal kesulitan karena kami tidak mendapatkan akses yang cukup terbuka dalam sidang kali ini karena memang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdalih menerapkan protokol kesehatan sehingga kami tidak bisa secara langsung untuk masuk ke dalam untuk mengikuti persidangan dan disediakan hanya melalui layar yang ada di belakang saya dan itu pun tadi sempat ada terkendala teknis sehingga kami tidak bisa mendengarkan secara keseluruhan nota eksepsi atau nota keberatan yang dilakukan atau diberikan oleh Pinangki Sirna Malasari secara langsung. Tetapi kemudian kami mendapatkan keterangan dari pihak kuasa hukum dan juga tadi Pinangki Sirna Malasari sendiri telah memberikan surat yang berisi tulisan tangannya yang berisi permohonan maaf terhadap 2 nama yang tadi sudah saya sebutkan yaitu ST Burhanuddin dan juga Hatta Ali yang sempat disebutkan telah terkait langsung dalam kasus dugaan suap pemufakatan jahat yang kemudian diduga dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari. Ferdi, dalam dakwaan ini sebetulnya juga ada kata-kata bahwa Pinangki Sirna Malasari telah memberikan uang senilai $50.000 Amerika Serikat terhadap Anita Kolopaking yang diduga juga terlibat dalam pengaturan fatwa MA yang kemudian diberikan untuk pelolosan bagi Joko Chandra. Tapi kami tadi tidak mendengar atau tidak mendapatkan keterangan mengenai hal ini dari pihak kuasa hukum dan pihak kuasa hukum hanya berkonsentrasi saja pada tindak pidana pencucian uang yang kemudian dinyatakan oleh pihak kuasa hukum ini terlalu mengada-ada karena tidak dapat dibuktikan secara kebenarannya dan hanya mencocokkan mengenai uang masuk dan keluar yang dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari sejak 29 November 2019 sampai dengan Mei 2020 saja. Setelah sidang eksepsi atau nota keberatan ini nantinya akan dilakukan tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap nota keberatan yang diajukan hari ini. Maka sidang saat ini sudah selesai dan kami masih menunggu bagaimana kelanjutan dari sidang berikutnya, apalagi fakta-fakta persidangan yang dapat diungkapkan dan apakah memang betul hanya sampai pada Pinangki Sirna Malasari ataukah ada pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Ferdi, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.